saya harus sembuh gitu, Prof. Betul, betul, betul. Saya nggak boleh, anak saya masih kecil gitu. Terus aku bilang, Tuhan tolong kirim satu orang yang benar-benar bisa bantu saya gitu. Kalau setiap menerima hasil lab yang menurut saya normal, dokternya bilang, iya Bu, ini udah bagus. Saya tuh merasa diri saya harus dikasih reward. Saya selalu bilang, Pak, Prof, saya bisa nggak nanti sembuh? Bisa nggak ini nanti semua hasil lab saya turun? Dan Bapak bilang, bisa Bu. Itu kayak udah suatu, apa ya Pak, semangat banget buat saya. Oh iya, aku bisa. Kalau dulu saya makan jam 10 gorengan, ya suka ada yang beli gorengan, saya nyomot tuh 2-3, jam 12 makannya ya mie ayam. Berarti wajar saya terkena diabetes karena dari pagi sampai siang aja yang masuk gula. Gula semua. Betul. Iya, iya. Pak Felix inilah kayaknya yang dikirim Tuhan untuk nyelamatin saya. Oh, makasih Bu. Perubahan positif malahan kadang Dibilang dianggap aneh, iya, betul. Padahal dari sisi pola makan dan segala macam, ibu sampai berhasil turunin berat badan, tidak makan obat hipertensi, bahkan yang 2 jenis itu stop dengan tensi normal, kencing tidak berbusa, kemarin yang ureumnya paling jelas ureumnya ya, dari 80 turun ke 30 kali. Terus dokternya nyaranin, coba ibu ada riwayat apa, saya minum obat metformin, coba cek, semua cek di lab, HbA1c saya 12. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel, Felix Zulhendri. Jadi kita lagi kedatangan tamu spesial. Nah, ntar siapa ibu ini, ntar kita jelasin. Ibu bisa ngomong nggak sedikit ya backgroundnya ibu? Saya backgroundnya kesehatan, Prof. Saya seorang perawat di salah satu instansi pemerintah. Oh ya. Nah jadi kan ibu Dwi ini, nama? Ya. Oh ya, nama saya Dwi Pernamasari, umurnya 37 tahun. Sudah menikah, anak 1. Siap. Jadi kita sedikit background. Jadi Ibu Dwi ini join coaching program. Awalnya Ibu Dwi itu waktu join coaching program didiagnosa ginjal, ada permasalahan di ginjal dan hipertensi ya. Hipertensi dan diabetes. Jadi obat hipertensi 2 jenis dikonsumsi. 2 jenis. Ya, Candesartan dan amlodipin. Ya. Nah jadi kenapa gue interview Ibu Dwi? Karena Ibu Dwi ini udah stop obat. Exactly. Jadi itu yang gue mau tanyain ke pengalamannya Ibu Dwi ini, gimana sih Ibu Dwi ini yang didiagnosa dengan berbagai macam itu bisa stop obat dan kondisinya membaik. Dan ini juga kita mau diskusi ntar. Ibu Dwi mungkin kita nanti ngomong soal protein ya, terutama dari sisi itu. Bahkan dari sisi lab itu malahan konsumsi dominan yang protein hewani malahan membaik. Ureum dan kreatininnya. Tinggal waktunya, tinggal konsistensi aja kan. Iya. Nah, Ibu bisa cerita sih dulu pengalaman Ibu pada saat Ibu didiagnosa diabetes, hipertensi dan ginjal kronis. Apa aja pola makan dan pola hidupnya Ibu itu gimana? Jadi kurang lebih itu di 2008 sebenarnya, Prof. 2008, 2000 atau 2010 saya pulang dari Bali itu badan saya gatal-gatal. Oh. 2008 2010. Oh, oke. Ya, karena saya kan dulu masih kerja di rumah sakit swasta, baru pindah ke instansi pemerintah. Pulang dari Bali gatal-gatal, mungkin aku rasa ini alergi dingin kali ini. Nah, tiba-tiba dokternya ngecek gula darahnya 300 waktu itu. 300, dan heran ya, saya tidak diterapi. Nggak tahu kenapa, mungkin karena obat masuk antihistamin itu terus-terusan, mungkin dia pikir oh wajar gula darahnya tinggi itu. Terus terus saya mengalami tanda dan gejalanya, gatal-gatal di kemaluan, terus pokoknya gatal-gatal lah, makan banyak ya, terus kencingnya sering. Nah, sampai mama saya juga udah meninggal tuh gara-gara diabetes. Bilang kayaknya cek gula. Saya masih denial, enggak, aku nggak sakit gula. Masih denial sampai saya baru minum obat itu di tahun 2020. 2020. Kenapa saya beraniin minum obat? Karena saya sudah menikah 2 tahun belum punya anak.
Dokter di tempat saya kerja, ya, kakak coba deh cek gulanya dulu, terus ya 300 lagi, masih 300. Minum obat deh katanya gitu kan, minum obat, oke. Minum obat, di terapi, metformin 2 kali 500 dulu. Sebulan saya ngecek, cuman turun 10 poin. Naikin kak dosisnya, 3 kali 500. Sudah itu, ya udah terapi itu, terus COVID kan, karena COVID, pasti minum vitamin. Baru saya hamil, Prof, di 2021. 2020 saya hamil. 2019 saya minum metformin. 2020 awal lah, 2021 saya hamil dengan kondisi darah tinggi. Waktu itu saya ngecek, 170 pertama kali. Terus dokternya nyaranin, coba, ibu ada riwayat apa? Saya minum obat metformin. Coba cek, semua cek di lab, HbA1c saya 12. Nah, terus dokternya bukannya ini ya, menyemangati saya, jadi dia malah nakut-nakutin. Ibu, ini darah tinggi, ini diabetes, nanti kalau ibu diabetes nanti bayinya bisa gede, kan gitu. Jadi saya, kok dokter ini malah nakut-nakutin saya gitu kan. Akhirnya saya pindah dokter. Ya Bu, nggak apa-apa gitu, yang menyemangati saya, Ibu, saya konsul ke penyakit dalam. Dari penyakit dalam, Ibu, kita cek gula darah puasa dan aktor PP-nya kan. Kalau di atas 200, kita insulin ya, katanya gitu. Aduh, insulin, saya nggak mau insulin. Karena yang saya tahu insulin itu nanti bikin badan kurus. Oh enggak, justru bikin gemuk, tapi saya nggak mau insulin. Ayo kita coba, Ibu diet dulu 2 minggu, baru cek lagi. Cek tetap gula darah puasanya di atas 100-an, Prof. Justru gula darah puasa saya tinggi, gula darah setelah makannya justru nggak tinggi. Tetap saya dikasih metformin tuh. Metformin terus sampai saya rajin masih kontrol 2022 lah. 2022. Nah, setelah itu saya nggak mau kontrol lagi karena terakhir saya kontrol gula darah saya di HbA1c saya sudah 7, pernah 5, tapi saya anggap oh ya gue nggak DM kayaknya nih gitu, karena normal gitu. Nah, kalau setiap menerima hasil lab yang menurut saya normal, dokternya bilang iya Bu ini udah bagus, saya tuh merasa diri saya harus dikasih reward. Makan sampah. Jadi saya makan mie ayam lagi, yang bener-bener saya udah nggak nyentuh, tiba-tiba saya makan mie ayam lagi. Saya udah atur pola makan, tapi balik lagi, oh ya gue nggak DM gitu kan. Labnya bagus ya, bolehlah sekali gitu kan. Lama-lama kan keterusan tuh, sampai 2023 saya nggak balik lagi ke dokter. Tapi saya tetap rutin minum obat. Nah, suatu ketika ada medical check up di kantor, saya antara maju apa enggak ya, entah kalau hasil labnya jelek gimana nih. Nah, dalam hati kecil saya, periksa katanya gitu. Oke, diperiksa gitu. Tapi saya udah punya feeling kayaknya ini nggak oke deh hasilnya. Ya udah tanda-tanda kencing saya berbusanya banyak banget, malah makin parah banget gitu kan. Terus sudah, benar. Hasil lab saya ureum 80, kreatininnya 1,8. Pada saat terima hasil lab, sebelumnya saya udah ikutin TikToknya Pak Felix. 2 minggu sebelum cek MCU itu, saya udah atur pola, tapi kan apa yang mau didapat dalam waktu 2 minggu. Ya, terus udah terima hasil lab, diem dulu saya, segini gitu kan. Terus orang-orang yang di sekitar saya udah panik, Kak hasil lab lo? Iya nggak apa-apa. Kenapa ya? Iya nggak apa-apa. Aku bilang jawabnya nggak apa-apa. Karena aku harus meyakinkan diriku memang aku nggak apa-apa gitu. Kalau aku sempet salah ngomong nanti itu yang terjadi. Ya terus aku konsul sama mereka gimana nih baiknya. Kakak ke dokter aja saran saya katanya gitu. Ke dokter lagi. Tapi hatiku nggak mau ke dokter. Jadi aku nenangkan diri, aku telepon pester saya harus, jiwa saya harus kuat, positif, positif dulu, baru bisa ambil langkah yang benar. Kita udah doa, terus baru saya konsul kakak suruh ke apa? Kalau dulu PDGH ya dok, Prof, Pak, penyakit spesialis ginjal hipertensi, ya
lebih ke situ lagi karena penyakit dalam kayaknya udah nggak bisa, saya harus up lagi. Nggak deh, terus aku chat Kak Randy, saya mau join coaching programnya Pak Felix gitu. Oke, kata gitu. Saya sudah kirim hasil lab, ya udah dalam keadaan panik, padahal disuruh minta foto body, saya nggak foto body, langsung saya kirim. Itu berat badan saya, tinggi badan, keluhan, snack, saya bilang snack saya udah memang nggak makan snack 2 minggu itu, tapi sebelumnya sampah semua masuk. Hasil lab saya jebret, udah begitu. Ketika itu saya dikelilingi orang-orang yang menyuruh saya untuk ke spesialis penyakit dalam ginjal hipertensi. Tapi hati nurani saya, jujur saya nggak mau. Karena ibu sendiri udah konsumsi amlodipin dan amlodipin, terus makan saya juga nggak terlalu Pak, nggak terlalu ketat gitu ya? Nggak terlalu jorok lah. I see. Tapi kenapa kok gue justru dapat ini gitu, hasil labnya nggak bener nih. Terus aku coaching Pak Felix. Satu hal yang saya ikut coaching Pak Felix ini, ketika saya dapat dakwaan ya sebenarnya, karena saya orang kesehatan, saya tahu prognosisnya akan kemana. Pak Felix inilah kayaknya yang dikirim Tuhan untuk ngelamatin saya. Oh, masih Bu. Saya sampai terharu. Ya karena saya harus sembuh gitu, Prof. Betul. Saya nggak boleh, anak saya masih kecil gitu. Terus aku bilang, Tuhan tolong kirim satu orang yang benar-benar bisa bantu saya gitu. Saya selalu bilang, Pak, Prof, saya bisa nggak nanti sembuh? Bisa nggak ini nanti semua hasil lab saya turun? Dan Bapak bilang, bisa Bu. Itu kayak udah suatu, Pak, semangat banget buat saya. Oh iya, aku bisa. Oh ternyata, bisa ya gitu. Ketika mungkin secara ilmu nggak bisa. Secara pengetahuan saya juga tahu nanti arahnya kemana. Saya nggak mau itu gitu. Saya nggak mau yang itu. Saya terus nanya, ya Pak ya, saya bisa nggak sembuh? Bisa Bu, bisa, kita coba ya 1 bulan ini. Ya saya nggak mau lagi Pak denger-denger yang bener-bener bikin mental saya turun. Terus saya tanya adik saya, gimana ini? Ya terserah, kalau mau ke dokter, kalau mau Pak Felix. Tapi gue maunya Pak Felix. Ya kita lihat dulu 1 bulan. Kalau hasilnya turun, lanjut. Kalau hasilnya jelek, baru lo ke dokter. Oke, deal begitu. Pak Felix juga bilang, 1 bulan dulu kita coba ya Bu. Iya Pak. Kata-kata itu yang bilang, pasti bisa Bu. Gitu. Dan bener-bener aku minum Bu, kita foto makanan, ini makanan saya Prof, makanan saya. Ada beberapa makanan yang saya nggak tahu ternyata memang nggak boleh, saya stop. Di 2 minggu tensi saya biasanya itu masih 130, 140 dengan minum obat. Pak Felix suruh cut 1, terus dengan kandesartan 8 mili. Tensi saya sudah turun di 120, disuruh langsung potong ke 4 mili. 4 mili, aku bilang, oh bagi 2, oh iya 4 mili. Terus minggu depan saya kirim lagi, Pak saya udah 100, bagi lagi 2. Oh 2 mili, katanya gitu kan. 2 mili udahlah, Pak saya nggak usah minum obat aja, susah baginya, aku bilang gitu. Oh iya, Ibu pernah iya nggak apa-apa, karena sudah 100. Tapi tetap kirim tensi, iya saya kirim tensi. Ya tensi harian saya sudah 1 bulan ini, ya saya kirim 120, 126, 100. Nggak pernah nyentuh 140, bahkan 160. Kalau saya dulu tanpa obat nyentuh di 170. Begitu juga dengan HbA1c, saya merasa sudah tidak ada gejala-gejala lagi, urin saya juga tidak full berbusa lagi, sudah mulai turun, berat badan saya dari 69 ke 61, 62 sekarang. Dan muka saya juga saya udah upload di TikTok, udah banyak yang like, karena September 2003 saya kayaknya triple chin kayak gitu, gemuk banget gitu. Sekarang sudah enak, sudah bisa menjaga kualitas tidur, tidak marah-marah, dan tidak baper, terutama tidak baper. Jadi kalau ada saya diskusi sama orang yang nggak
sesuai sama saya, biasanya tuh saya marah, Pak. Gak, lo harus gini. Tapi kalau saya udah gak baper, ya udah tinggalin aja. Oh, kita nggak sesuai, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa. Makan juga sendiri. Ya dulu saya harus punya kelompok supaya dibilang eksis gitu. Oh, I see. Iya, I see. itu saya, Pak. Jadi sekarang saya makan kemana-mana sendiri. Orang-orang beda, ya udah. Saya kan merasa agak beda dari mereka gitu, kayak aneh. Saya itu dibilang aneh, nggak jelas mungkin ya. Tapi ya itu. Tapi maksudnya kita kan selalu ngelihat ya. Maksudnya emang selalu begitu. Ini kayak si Randy juga sama. Maksudnya perubahan positif malahan kadang dibilang dianggap aneh. Iya, betul. Padahal dari sisi pola makan dan segala macam, ibu sampai berhasil turunin berat badan, tidak makan obat hipertensi, bahkan yang 2 jenis itu stop dengan tensi normal, kencing tidak berbusa, kemarin yang ureumnya paling jelas ya. Dari 80 turun ke 30. Oh ya, saya sempat curhat sama dokter saya, salah satu dokter, Kak, aku sampai merinding katanya gitu. Iya, aku itu yang kumakan, Dok, daging. Justru aku dibatasin daging 30 gram. Terus aku tanya, nggak apa-apa nih Pak, aku makan banyak daging. Justru ibu kekurangan makan daging katanya gitu. Oh ya udah, aku terapin ke diriku gitu. Supaya yang mana yang benar? Yang benar 30 gram protein atau lu bebas makan banyak protein tapi cut karbonya. Iya Kak, iya. Udah normal itu Kak kalau di lab kita. Iya, memang tinggal dikit lagi aku pasti sembuh gitu. Nah, terus sekarang olahraganya kan suruh angkat beban. Aku nggak bisa Pak, capek banget. Aku bilang gitu kan, nggak bisa, aku nggak mampu. Ayo Bu, bisa pelan-pelan katanya, 15 menit. Iya nggak apa-apa 15 menit ya. Aku dari pertama 15 menit dengan angkat 1 kilo itu udah ngos-ngosan banget. Akhirnya sudah mau berakhir program 1 bulan coaching, aku naikin 3 kilo. Kayaknya bulan depan saya mau naikin 5 kilo. Wis, mantap. Iya sih. Olahraga angkat beban, iya. Jadi ibu bisa ceritain nggak ya ke teman-teman yang nonton, kira-kira dari sisi makanan, apa yang ibu ganti? Kalau dari kita jelasin dari sisi makanannya. Ya. Jadi saya benar-benar nggak tahu yang namanya gula gurih. Kayaknya saya juga nggak diajarin gula gurih itu apa isinya. Tapi dari Pak Felix, saya kenal artinya gula gurih. Ya, saya nggak makan nasi, tapi saya rubah waktu itu ya dengan diabetes saya rubah nasi itu jadi kentang, nasi merah. Saya udah pernah, akhirnya saya nggak makan, ya nggak usah makan nasi, saya cut nasi, saya cut kentang, saya pindah ke mie. Saya suka sekali makan mie ayam, bakso itu hampir setiap hari. Minumnya memang saya sudah tidak menyentuh lagi minum manis, palingan cheating aja Pak. Di Sabtu Minggu kalau hari libur, saya minum teh manis. Dalam hati saya, nggak apa-apa kali, cuman sekali doang. Lah, ternyata itu keterusan. Di minggu pertama, minggu kedua, minggu 3, minggu 4. Setiap hari Sabtu jadinya, Sabtu Minggu saya bebas minum gula. Setelah itu saya makan gorengan. Nah, saya nggak tahu gorengan itu gula yang digoreng. Gorengan saya makan, ya nggak mungkin kita bisa makan 1. 5 saya makan. Minimal. Nggak makan nasi, tapi saya makan gorengan 5. Terus siangnya makan mie ayam. Ya kan? Malamnya saya makan nasi goreng, kue tiaw goreng. Ya, itu yang saya nggak dapet. Jujur, saya nggak dapet apa arti gula gurih itu. Ya, baru saya pas itu ikut coaching, benar-benar saya udah tahu ya memang saya tidak menyentuh. Nah, jujur, saya baru bisa ngerasain arti sakau. Saya mengalami sakau itu, Pak Felix. Di minggu kedua ikut coaching. Saya kayak, apa ya, bukan kayak gula darah lagi turun. Enggak, saya udah keringet dingin, itu benar-benar keringet dingin. Pengen nyari snack. Waktu itu saya dikasih coklat ya, kayaknya saya pengen potek coklat itu gitu. Tapi jangan gitu. Ada hati nurani yang ngomong enggak boleh, lawan gitu. Akhirnya saya bisa lepas dari sakau itu. Sampai sekarang, tadi pagi adik saya justru makan sampah ya, makan mie ayam. Ya saya nggak apa-apa gitu, makan aja gitu. Orang-orang makan snack, ya saya makan kacang kulit. Jadi saya nggak menyentuh snack lagi, saya nggak nyentuh bakmi lagi, saya nggak nyentuh bakso lagi. Ya, semua makanan favorit saya sudah saya cut.
Nah, ketika saya berbagi, bahkan tadi sebelum pergi saya ke sini berbagi sama tetangga saya. Kenapa kok bisa turun berat badan? Saya kasih tahu. Saya ikut program. Oh, diet ya? Bukan diet, pola makan. Karena kalau diet itu nanti balik lagi habitnya. Apa yang dimakan? Mie ayam? Enggak. Bakso? Enggak. Terus lu makan apa? Nah, ini angin. persis pertanyaannya pengen jawab itu. Pak, nanti dia tersinggung, dia soalnya lagi serius gitu, mendengarkan, menyimak, nanya. Ya makan ikan, makan telur, makan rendang, bumbu-bumbu nggak masalah, asal karbonya terjaga. Kalau sekarang nggak makan nasi. Oh ya, aku kan selalu di awal pertama coaching tuh masih pakai nasi ya Pak. Karena aku kayaknya aneh banget piringku nggak ada nasi. Kayaknya itu masih craving sugar ya. Betul. Akhirnya saya lepas ya. Di bulan kedua kayaknya saya sudah tidak pakai nasi lagi, hanya benar-benar protein dan sedikit serat sama buah. Dan saya bisa melewati proses itu, bisa melewati nggak enak banget yang namanya craving sugar. Benar-benar aku ngerasain namanya sakau gula. Benar-benar sampai keringet dingin gitu, pengen nyari snack, pengen nyari coklat, dan aku bisa melaluinya. Ya, puji Tuhan banget bertemu dengan Tuhan itu masih baik sama saya. Diketemukan dengan satu orang, bayangkan satu orang yang menyemangati di tengah 1000 orang yang bilang sampai mengerutkan jidat mungkin, kayak nggak mungkin deh gitu. Ketika saya mengambil langkah, saya ikut program dulu. Kayaknya programnya jangan lama-lama deh, 2 minggu aja, coba 2 minggu balik lagi ke dokter. Tapi aku nggak mau balik ke dokter. Aku harus cari tahu sumbernya, permasalahannya apa? Permasalahannya di mana. Dan Pak Felix selalu kasih yang benar-benar bisa dianalisa. Tubuh lo kebanyakan gula. Harusnya apa yang dilakukan? Ya stop makan gula. Sesimpel itu. Stop makan gula. Oh iya ya. Iya, stop makan gula. Gula lu udah kebanyakan. Masa lu masih mau lagi masukin gula lagi. Ya nggak bisa disembuhin dengan satu lagi Pak. Saya kalau makan obat berarti di mindset saya berarti saya boleh makan semuanya. Iya, betul. Ya, jadi itu yang ada di mindset saya. Saya rasa juga di mindset banyak yang sama-sama. Yang sakit DM dan darah tinggi. Itu yang saya tangkep. Oh ya udah, gue udah minum obat. Nanti gue kalau nggak makan, nanti gula darah gue rendah. Jadi gue makan. Gitu. Padahal orang-orang diabetes gula darahnya udah melebihi sekali. Udah tinggi. Terus dia makan gula untuk neken itu. Nanti tekannya terlalu rendah, hypoglycemia, makan permen lagi untuk naikin. Betul. Jadi siklusnya seperti itu. Padahal kita sudah kelebihan sekali gula di dalam badannya kita. Betul. Iya, itu luar biasa sekali sih, maksudnya mindset. Yang orang yang nggak tahu juga, termasuk pasien-pasien kita, yang nggak tahu itu kalau darah tinggi itu disebabkan karena asin. Padahal si gula gurih. Betul sekali. Iya. Jadi orang pikir gara-gara asin, karena garam yang dipakai pada saat makan mie, makan roti, makan segala macam kecap-kecap, dikira itunya. Padahal gulanya itu. Jujur saya salah satu itu. Jadi saya takut makan udang, makan rendang, nanti kaki saya bengkak. Karena pengalaman gitu. Ternyata yang bikin kaki bengkaknya adalah nasinya. 3 gunung. Saya sekarang sudah makan udang, makan rendang, makan daging, kaki saya nggak bengkak lagi Pak. Karena saya udah cut karbo. Emang luar biasa sekali sih. Jadi dari pengalaman Ibu, dari sisi hasil lab segala macam, dari berat badan, hasil lab membaik dan segala macam. Sekarang apa rencana Ibu ke depan itu, apa yang bakalan Ibu kerjain? Rencana aku sih tetap konsisten dan saya tetap minta bantuan Pak Felix mungkin setengah tahun ini benar-benar sampai lab saya benar-benar sampai saya berharapnya Pak Felix bilang Ibu kayaknya udah mandiri deh bisa lepas dari saya. Dan saya pengen di sekitar kita itu aware. Orang aware sih. Aware. Jangan anggap aneh orang ke kafe hanya pesen air putih. Ya, jangan anggap aneh lagi orang kalau pesen air putih. Kita harus tanya, kenapa kamu pesen air putih? Pasti dia bukan karena pelit. Pasti karena dia sudah tahu memang nggak bagus minum yang manis-manis. Ya, saya khawatir banget juga di tengah-tengah harga murah,
tawaran murah itu yang cenderung orang jadi banyak mau Pak pergi ke sana. Makanan-makanan snack sekarang maksudnya murahnya minta ampun sih kadang. Murah. Iya, maksudnya kita bisa ngelihat ya, maksudnya dari sisi apapun itu, gula-gula itu makin lama makin murah. Murah. Dan yang kena itu bukan cuma kita-kita aja mungkin yang kita di umur 30-an, 40-an. Anak-anak itu kan. Anak-anak itu yang bakalan, makanya kalau ibu-ibu ngelihat kayak apa, ibu ngelihat data-datanya anak kecil itu udah mulai tipe 2 diabetes, benar. cuci darah juga anak kecil, maksudnya semua permasalahan metabolik yang orang-orang tua malahan sekarang udah ke anak-anak. Iya. Itu yang usia remaja kita, tensinya udah 137, 132. Karena ibu ngelihat langsung ya, sebagai perawat ya. Iya, saya melihat langsung, kadang kalau di tensi, ini tensinya tinggi itu langsung tengok. Berapa? 132. Hah? Umurnya berapa? 15. Gila, bayangin dari umur 15 sudah hipertensi. 15. Iya. 15, terus banyak pasien juga yang datang dengan ininya udah hitam gitu, dengan obesitas gitu. Terus kita kan, Bu, di stop. Oh, anaknya nggak ngerti gitu. Pasti dibilang anaknya nggak ngerti jajanannya. Ya, saran saya, harapan saya sih, saya bisa masuk ke sekolah-sekolah, kasih edukasi yang seperti Pak Felix kasih, pelan-pelan aja. Pertama ya kalau saya tidak bisa juga memaksakan ya. Betul. Tidak bisa memaksakan, tapi saya akan terus berbicara. Ada orang yang menerima, ada yang nggak. Sampai ada satu klien kita bilang, saya nggak dapat ini, terima kasih ya, saya sudah dikasih tahu seperti ini. Dan saya selalu bilang, kalau orang yang dengan hasil labnya 300, jangan denial seperti saya. Jangan menolak, nggak mungkin, karena saya masih muda, nggak mungkin, nanti bisa turun sendiri, itu nggak bisa. Pertama yang harus kita lakukan adalah terima. Nggak apa-apa minum obat. Untuk selanjutnya, minum obat juga dengan jangan makan lagi pola yang lama. Tetap harus berubah, makan obat. Tujuannya, nanti kita bisa lepas obat. Betul. Jadi teman-teman di sini harus ngerti, bukannya kita ngomong di sini, kita anti obat ya. Obat itu dipakai untuk sebagai kalau kita luka kita tempel sedikit, tapi lama-kelamaan kita berharap luka ini bisa sembuh, kita lepas itu. Betul. Kan? Sama seperti kayak Ibu Dwi ini. Jadi kita bangun strategi, kita ngelihat dalam per minggu, lihat ada perubahan atau enggak. Begitu perubahan itu jelas, kita mulai turunin dosis sampai pada akhirnya nggak makan obat lagi. Jadi obat itu penting sebagai short term, tapi long term itu adalah untuk mengganti semua pola makan itu dengan tujuan pada akhirnya kita nggak usah lagi tergantung seperti itu. Terus yang saya tahu juga ternyata tubuh kita butuh mikronutrisi. Itu yang saya nggak tahu. Itu saya nggak tahu. Bu, ini penting ya, katanya gitu. Oh, bahaya nggak ini nanti buat ginjal saya? Nggak, ini suplemen. Nah, dikasih tahu lagi tuh analisanya. Seperti mobil yang butuh oli. Oh iya, baru saya paham. Berarti nggak apa-apa minum. Dan itu saya juga selalu kasih. Pernah kemarin 3 hari lalu saya kasih tahu ke klien, saya bilang saya minum suplemen itu mikronutrisi ini. Dan speechless banget, ada 3 orang nyamperin saya minta itu, minta apa aja tadi vitaminnya, gitu. Dia minta difotoin, ini foto aja sendiri gitu. Dia sampai foto, berarti kan nggak saya ngomong kayaknya nggak angin aja, ternyata ada nangkep, nggak apa-apa 2-3 orang, ada yang mau berubah pola hidup. Sampai dia nanya, Americano nggak apa-apa? Americano nggak apa-apa, asal jangan pakai gula, udah itu aja. Kopi yang hanya bisa dibeli adalah latte, saya bilang. Yes, mantap Bu. Saya selalu bilang itu sampai ke detil-detil. Kopi yang hanya bisa diminum adalah latte. Dia nanya, Americano gimana? Boleh, nggak pakai gula. Nah, saya selalu nunjukin gula saya pakai ini, stevia. Stevia. Tapi itu ngebantu sekali ya? Ngebantu. Jadi saya rasa manisnya masih ada. Yap. Dan kondisi aman. Betul. Itu yang saya dapat sih. Mantep banget pokoknya ikut coaching programnya Pak Felix. Terima kasih. Jadi terima kasih Bu Dwi atas waktunya. Kita akan rangkum. Jadi intinya adalah yang kita mau sampaikan. Kenapa gue undang Bu Dwi? Karena gue ngeliat Bu Dwi ini sangat-sangat konsisten. Jadi Bu Dwi kenapa gue undang ya Bu? Karena gue ngeliat dari banyak klien-klien yang bagus juga, ini juga gue bakalan interview dalam beberapa hari ke depan.
Nah, Bu Dwi ini salah satu yang sangat-sangat konsisten karena Bu Dwi kan dari perawat. Jadi gue malah demen. Kenapa? Karena Bu Dwi udah ngerti konsepnya kan. Maksudnya dari konsep kesehatan itu karena Ibu Dwi perawat, ini udah ngerti. Gampang sekali gue masukin, gampang sekali gue kasih tahu dengan analisa yang jelas, dengan scientific data yang jelas, gampang sekali masuknya. Jadi begitu Ibu tahu dan ngerjain, dan gue ngelihat, maksudnya pergerakan terutama dari sisi tensinya itu, gue ini cepet sekali nih dalam apa per minggu turun. Kita cut semua obat-obatnya sampai pada akhirnya stop dalam waktu sebulan lebih ya. Sebulan lebih kita langsung stop. Ya. Terus kita langsung gue ngelihat Ibu Dwi juga kirimin hasil lab terakhir. Terus gue ngelihat hasil lab pertama yang paling jelas itu adalah ureumnya. Itu yang langsung gue bilang kelihatan sekali. Kita itu selama ini dibilang jangan makan protein. Orang kira waktu kita ngomong makan banyak protein, dikira itu satu gunung. Padahal protein yang penting adalah kita dalam satu piring, kita ngelihat aja. Yang penting dominan itu protein dengan sedikit serat dan buah, nasi paling dikit. Tapi kita makan itu tidak berlebih. Betul. Itu intinya iya, kan. Jangan sampai kenyang, kenyang 80%. Ya, 80% kenyang aja. Lu jangan sampai ya maksudnya itu nggak bagus. Kalau lu makan proteinnya sampai kayak begitu ya sama aja bohong, ya kan? Tapi dan protein itulah yang bikin kita itu kenyang. Jadi kita itu nggak cemilan, kita nggak nyari cemilan di antara makan utama kenyang, itu iya, kan. Benar kenyang. Iya. Kenyang, tapi pertama kali saya adalah enek. Betul. Makan telur itu enek banget. Di 2 telurnya saya udah enek. Bahkan sekarang saya sudah naik 3 telur. Ya, saya motoin 3 telur ya. 3 telur sampai sebelah saya nanya dokter saya, "Kakak makan itu?" "Iya, makan ini." "Enak kok ini 3 telur." Jadi udah biasa aja gitu. Dan bertahan sampai jam 12. Kalau dulu saya makan jam 10 gorengan, ya suka ada yang beli gorengan, saya nyomot tuh 2-3. Jam 12 makannya ya mie ayam. Berarti wajar saya terkena diabetes karena dari pagi sampai siang aja yang masuk gula. Gula semua. Betul. Iya. Jadi begitu kita ganti protein itu yang bakal mengenyangkan kita. Saya sarapan hanya pagi, baru saya jam 12 baru makan kan. Betul. Saya foto. Baru makan lagi jam 5. Dari jam 5 kalau dulu jam 10 saya masih bener. Masih cemilan. Makan martabak. Sebelum tidur. Itu benar banget. Contoh-contoh kasus yang disampaikan Pak Felix itu saya pernah mengalami gitu. Akhirnya saya jam 5 terakhir makan sampai pagi lagi ya saya bisa tidur nyenyak. Ya kualitas tidur saya juga oke banget gitu loh. Dan ini yang amazing. Saya sudah tidak kencing 4 sampai 5 kali lagi di malam hari. Saya cuma di subuh aja sekarang, Pak. Dulu itu pasti bangun. Iya, saya tidur jam 9, jam 10 saya buang air kecil. Terus nanti jam 12 bangun lagi, jam 2 bangun lagi. Baru jam 4 bangun lagi, nanti jam 6 baru terakhir. Bayangin gak ya, itu kualitas tidur sangat terganggu kan. Sekarang, wow, saya sekali aja bangun, jam 4. Oh man, luar biasa sekali Bu, luar biasa sekali. Saya rasa gejala-gejala diabetesnya sudah mulai menghilang. Ya. Saya biasa bangunnya tuh, ya benar yang tadi saya kalau malam bangun buang air kecil tuh segitu, Pak Felix. Sekarang baru tadi saya juga merasakan, oh iya kayaknya kok gue udah nggak sering kencing ya malam ya. Palingan subuh aja dia. Iya. Oh man, luar biasa sekali Bu, luar biasa. Jadi semoga teman-teman bisa dapetin manfaatnya. Lagi-lagi gue ulangin, ini bukan medical advice dan segala macam. Jadi kalau teman-teman mau tahu bisa kontak langsung ke admin kita. Tapi yang penting adalah kita di sini bukan anti obat, kita bukan anti medical whatever karena Bu Dwi ini juga perawat di klinik dan rumah sakit ya. Jadi yang kita sampai di sini adalah kita harus bangun strategi. Gue selalu ngomong, kita sakit bukan karena kita kurang makan obat. Kita sehat bukan karena kita cukup makan obat. Kita sakit dan sehat itu karena pure murni, terutama penyakit kronis ini, adalah pola makan dan pola hidup kita yang sembarangan. Jadi semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat ini. Thank you so much guys.